Bismillahirrahmanirrahim. Wahaikunna jami'an tahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban barakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidini wa sallama tasliman katsira. Faqala jalla jalaluhu fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'du. Al-ummahat, azan ya Allah wa iyyakunna jami'an, ibu-ibu yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati dan memuliakan kita semua. Alhamdulillah di kesempatan siang hari ini kita kembali bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala di atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah di kesempatan siang hari ini kembali kita diizinkan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melanjutkan kembali kajian ilmu bahasa Arab yang kita kaji dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi an-natiqina biha. Dan senantiasa kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita memohon kepadanya dengan seluruh nama-namanya yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan segala bentuk aktivitas menuntut ilmu yang kita lakukan menjadi satu amalan kebaikan yang akan memberatkan amalan kebaikan kita semua di yaumil qiyamah kelak. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan pada kita hidayah, memberikan pada kita taufik, memberikan pada kita istiqomah, agar kita senantiasa diberikan oleh Allah semangat di dalam menuntut ilmu syar'i, dan Allah mudahkan pada kita untuk menggapai ilmu-ilmu agama yang kita pelajari. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu yang kita dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua di dunia dan juga di akhirat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una ya rabbal alamin. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul husna in syi'ta sahla. Allahumma aslih lana sya'nana kullah fala takilna ila anfusina tarfata ain. Allahumma amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan pada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu juga kepada seluruh keluarganya, sahabatnya, dan juga kepada seluruh umatnya yang senantiasa mengikuti tuntunan sunnah beliau dan para sahabatnya dan seluruh para ulama yang mengikuti langkah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan salafus soleh sampai hari kiamat kelak. Al-ummahat azan ya Allah wa iyyakunna jami'an, ibu-ibu yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati dan memuliakan kalian semua. Insyaallah tabaraka wa taala muhadaratuna fi hadzal yaum sanwasil ad-darsal awal min kitab Durusul Lughati Al-Arabiyyah li ghairi an-natiqina biha. Pertemuan kita di kesempatan hari ini insyaallah akan melanjutkan kembali pelajaran yang pertama dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah pada jilid yang kedua ini. Insyaallah taala kita langsung akan memasuki pembahasan berkaitan dengan kaidah yang akan kita pelajari di pelajaran yang pertama ini. Kaidah pertama, al-qaidatul ula allati sanadrusuha minad darsil awal hiya qaidah harfi inna. Kaidah yang akan kita bahas insyaallah di kesempatan hari ini, kaidah pertama, yaitu adalah kaidah penggunaan harfu inna. Setelah kita membahas kaidah ini, insyaallah kemudian kita akan lanjutkan dengan membahas latihan-latihan yang sudah disediakan
oleh penulis hafizahullah ta'ala di dalam pelajaran ini. Mulai dari pelajaran yang ketiga sampai dengan pelajaran yang kelima. Oleh karena itulah, sebelum kita menjawab beberapa latihan yang sudah disediakan oleh penulis, maka alangkah baiknya bagi kita semua untuk memahami terlebih dahulu pendahuluan berkaitan dengan kaidah harfu inna ini. Pekan sebelumnya baru sedikit kita membahasnya, maka insya Allah di kesempatan siang hari ini langsung akan kita bahas secara sempurna biidznillah ta'ala. Bagaimanapun azanallah wa iyyakunna jami'an, untuk mempersingkat waktu, maka saya akan menjelaskan kaidah inna ini langsung di papan tulis. Kemudian nanti saya berikan kesempatan bagi ummahat apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan. Kemudian nanti secara singkat kita akan membaca ringkasan kaidah yang telah saya tulis dan dibagikan kepada ummahat sekalian. Bagi ummahat azanallah wa iyyakunna jami'an, langsung saja saya akan menjelaskan kepada ummahat kaidah inna ini di papan tulis dengan saya sorotkan ya gambar ke papan tulis. Nanti boleh tanya ya Ustaz. Boleh Bu, silakan. Masya Allah, belum dimulai udah bertanya. Silakan, boleh? Apa? Iya, habis gak tidur. Mau Ini tanya apa tuh, kan Bu? ini katanya naskin wa nasbin. Jadi tugas si Ina ini menasabkan aja tapi harus mubtada. Nggak mungkin tidak mubtada. Ya, baik. Ini yang mau saya jelaskan, Ibu. Nanti setelah saya jelaskan, baru boleh bertanya ya. Ini saya jelaskan dulu. Oke. Ya, baik. Jazakallah Barakallahu khairan. fiik. Masya Allah, bagus sekali Ibu pertanyaannya. Nanti akan saya jelaskan terlebih dahulu. Insya Allah, yang Ibu tanyakan ada di penjelasan yang akan saya sampaikan kepada ummahat. Baik, nanti setelah saya jelaskan, baru kita bisa baca diktatnya dan silakan bagi ummahat yang ingin bertanya, bisa bertanya ya. Insya Allah. Ya, baik, langsung saja. Saya akan perlihatkan ke papan tulis. Mudah-mudahan bisa jelas ya papan tulisnya. Baik, ummahat azanallah wa iyyakunna jami'an, kita akan membahas yaitu tentang penggunaan harfu inna. Untuk memudahkan pembahasan kaidah harfu inna ini, mudah-mudahan jelas ya. Maka kita cukup memahami inna itu apa sih, begitu ya. Inna itu apa? Inna adalah harfu. Dia bukan isim dan juga bukan fi'il. Kalau huruf berarti dia tidak punya kedudukan di dalam kalimat. Itu yang mesti ummahat pahami ya. Kalau harfun berarti tidak punya kedudukan di dalam kalimat. Inna adalah harfu taukidin. Kalau kurang jelas mohon disampaikan ya. Harfu taukidin. Inna adalah harfu taukidin. Wa naskhin. Wa naskhin. Wa nasbin. Wa nasbin. Yansibul isma. Yansibu al-isma wa yarfa'ul khabar. Wa yarfa'ul khabar. Apa itu inna? Inna adalah harfu taukidin, mudhof ilaih. Wa naskhin, majrur mengikuti sebelumnya, yaitu huruf taukid. Dan nasakh dan nasbin. Yansibul isma, menasabkan isim, wa yarfa'ul khabar, dan merafa'kan khabar. Ini seperti ini kan, biar bukan sad ini ya, huruf kha. Wa yarfa'ul khabar, dan dia merafa'kan khabar. Nah, ini istilah semua ya. Makanya kita akan bahas pembahasan istilah-istilah ini. Yang pertama, inna itu adalah harfu taukidin, dan ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Yang dimaksud dengan taukid adalah satu kata, baik itu huruf ataupun isim, yang digunakan di dalam kalimat untuk memberikan makna penekanan. Untuk memberikan apa? Makna penekanan atau penegasan dalam kalimat. Ini dimaksud dengan taukid. Penekanan
penekanan atau penegasan. Memberikan makna kalimat lebih kuat dibandingkan kalau tidak ada taukid. Intinya, inna ini kita gunakan ketika kita ingin menekankan atau menegaskan satu kalimat. Sebagai contoh yang sudah kita bahas sebelumnya, barangkali pada pekan sebelumnya ada yang tidak hadir, maka alangkah baiknya diberikan contoh kembali. Sebagai contoh al-misal, contohnya, Muhammadun mustahidun. Muhammad rajin. Muhammadun mubtada, mustahidun khobar. Artinya Muhammad rajin. Dan pastikan ummahat bahwasannya huruf inna ini hanya bisa menekankan jumlah ismiyah. Saya ulang. Huruf inna ini digunakan hanya untuk menegaskan atau menekankan kalimat jumlah ismiyah. Berarti kalau kalimatnya dimulai dengan fi'il, zahaba Muhammadun ilal fasri, atau kharajal ustadu minal madrasati, di depannya digunakan fi'il, diawali dengan fi'il, maka pastikan umat tidak bisa menggunakan inna. Nggak bisa jadi seperti ini, inna zahaba Muhammadun ilal fasri. Tidak bisa. Karena inna ini digunakan hanya untuk menekankan jumlah ismiyah. Makanya penting bagi kita mengetahui jumlah ismiyah ini. Dan sudah pembahasannya berlalu di pelajaran jilid 1. Contohnya ini. Muhammadun mustahid. Muhammad rajin. Ini namanya jumlah ismiyah. Karena diawali dengan isim. Muhammad rajin. Kalimat ini tidak memberikan penekanan. Mungkin ada di antara orang yang ketika mendengar kalimat ini, Muhammad rajin. Masa sih Muhammad rajin? Tahu saya dia orangnya malas, begitu ya. Maka saya ingin memberikan penekanan agar lebih pasti, agar orang yang mendengarnya yakin betul dengan apa yang saya sampaikan. Ketika saya ingin memberikan penekanan, maka karena ini jumlahnya ismiyah, cukup saya tambahkan kata inna di depannya. Inna sesungguhnya, begitu. Inna sesungguhnya, artinya sesungguhnya dalam bahasa kita. Nah, lihat, sekaligus saya akan sampaikan, inna adalah harfu naskhin wa nasbin. Yang dimaksud dengan naskhin, tadi kalau taukid artinya penegasan. Sekarang naskhin, yang dimaksud dengan naskhin artinya adalah merubah atau menghapus. Merubah atau menghapus. Maksudnya apa? Bagaimana ummahat tahu? Kalau ummahat belajar tafsir, maka ummahat akan tahu ada ayat yang menasakh ayat yang lainnya. Artinya ayat ini menghapus hukum pada ayat yang lainnya. Namanya nasih. Nasakh wa mansukh. Ada pembahasan namanya kalau ummahat belajar. Ada nasakh wa mansukh. Ayat ini menasakh ayat itu. Ayat itu menasakh ayat ini. Artinya ayat tersebut menghapus hukum pada ayat yang lainnya. Begitu ya. Nah, naskhin yang dimaksud dengan inna ini, naskhin apa maksudnya? Merubah atau menghapus apa? Yaitu adalah menghapus atau merubah hukum mubtada khobar menjadi hukum yang lain. Itu maksudnya ya. Saya ulang kembali. Yang dimaksud dengan inna harfun naskhin maksudnya adalah menghapus atau merubah. Merubah apa? Merubah hukum mubtada khobar menjadi hukum yang lain. Adapun yang dimaksud dengan nasbin, yang ketiga istilah nasbin, saya masukkan di atas karena tidak cukup. Naskhin merubah atau menghapus. Adapun yang dimaksud dengan nasbin adalah menasobkan. Huruf yang menasobkan. Coba saya tanya sama ummahat. Nasob itu apa sih? Apa, Ustaz? Apa? Fathah. Fathah. Bagus. Nah, ini harus diingat. Jangan sampai saya bilang nasob, menasobkan. Akhiran fathah. Betul. Jangan sampai saya bilang menasobkan, ummahat ini nggak tahu nasob itu apa.
Baik ummahat, yang dimaksud dengan menasabkan nasab itu adalah salah satu tandanya fathah. Nih. Kalau rofa itu apa rofa? Rofa, apa rofa? Harus tahu dulu nih istilah ini. Rofa, apa itu rofa? Merofakan. Baik, saya lanjutkan kembali. Baik, saya ulang kembali. Nasab, maksud nasab itu apa? Fathah. Baik, ingat ya, nasab istilah dalam bahasa harus tahu dulu. Nasab itu fathah. Kalau rofa, apa itu rofa maksudnya? Marfu, iya marfu atau rofa sama aja. Apa itu rofa maksudnya? Rofon? Domah. Bagus sekali, domah. Ingat ini ya, mansub itu fathah, marfu itu domah. Kalau majrur? Kasrah. Bagus, majrur itu kasrah. Nah, jadi ini maksud dengan inna sebagai harfun nasbin, maksudnya adalah huruf yang menasabkan. Maksudnya inna itu pasti menasabkan, artinya menjadikan kata setelahnya, yaitu menasabkan apa? Menasabkan isim. Jadi yang jadi fathah itu adalah isimnya. Nah, isim ini adalah perubahan dari mubtada. Karena inna ini merubah hukumnya, hukum mubtada nanti jadi isim inna. Berubah hukumnya. Mustahidun yang asalnya khobar nanti jadi khobar inna. Nah, inna ini dinamakan juga dengan harfun nasbin karena dia punya tugas dalam kalimat yaitu menasabkan isim. Artinya yang asalnya mubtada nanti jadi isim inna, maka mubtadanya wajib mansub. Maksudnya mansub apa? Fathah. Sedangkan khobar mubtada nanti berubah namanya menjadi khobar inna karena hukumnya dihapus menjadi khobar inna dan tetap dalam keadaan marfu. Sehingga saya bilang Muhammadun mustahidun, Muhammad rajin. Ketika saya berikan penekanan dengan kata inna, maka hukum mubtada khobar berubah menjadi inna Muhammadan. Ini yang dimaksud dengan nasbin. Huruf inna menasabkan. Menasabkan apa? Lihat asalnya mubtada. Karena sudah ada inna, maka inna menghapus hukum. Tidak lagi umat bilang mubtada, tapi jadi apa? Isim inna. Bagus sekali. Isim inna. Ini yang dimaksud dengan inna harfun naskhin. Huruf yang merubah hukum. Asalnya mubtada, hukumnya berubah jadi isim inna. Yang sibul isma menasabkan isim, isimnya jadi mansub, jadi Muhammadan, begitu ya? Dan merofakkan khobar, maksudnya khobar mubtada nanti berubah jadi khobar inna, tapi dia tetap marfu. Sehingga kita bilang apa? Inna Muhammadan mustahidun. Tetap mustahidun dalam keadaan domah, tidak berubah. Kenapa kok Ustaz nggak berubah mustahidunnya? Karena mustahidun adalah khobar. Khobarnya bukan lagi namanya khobar mubtada, tapi berubah hukumnya menjadi khobar inna. Menjadi khobar inna. Nah, ummahat bisa lihat di sini, inna Muhammadan mustahidun. Inna ini pertama dinamakan sebagai harfu taukid. Kenapa? Karena dengan adanya inna, maka makna yang ini, makna kedua ini, kalimat kedua lebih tegas dibandingkan dengan makna pada kalimat yang pertama. Inna Muhammadan mustahidun. Sesungguhnya Muhammad rajin. Kalau yang pertama, Muhammad rajin. Tidak begitu ada penekanan. Kalau yang kedua, ada penekanan karena ada harfu inna. Dan jangan lupa ketika kita memberikan penekanan dengan harfun inna, maka inna ini punya tugas. Apa tugasnya? Menasabkan isim. Isim ini asalnya dari mubtada. Isimnya mansub, khobarnya marfu. Dan jangan lupa ketika ada inna, tidak lagi namanya mubtada khobar, tapi berubah menjadi isim inna, khobar inna. Kenapa demikian? Karena inna ini memiliki tugas juga, yaitu menasakh.
Apa itu nasakh? Menghapus merubah, hukum sebelumnya. menghapus. Nah, inilah ummahat yang dimaksud dengan kaidah inna. Jadi ketika ummahat ingin membuat satu penegasan dalam satu kalimat, jumlah ismiyah maksudnya yang terdiri dari mubtada khabar, maka ummahat cukup menambahkan kata inna. Terkadang kita membutuhkan lagi harfu taukid. Karena mungkin ada orang yang ketika disampaikan inna Muhammadan mustahid, sesungguhnya Muhammad rajin. Masa sih dia masih nggak percaya. Kalau seandainya kita ingin menambahkan lagi harfu taukid bisa setelah inna. Caranya apa? Dengan menambahkan lam namanya lamut taukid. Betul, namanya lamut taukid. Kelihatan ya? Saya lihat dulu di layar. Ya, pas. Lamut taukid namanya. Lamut taukid. Nah, lam taukid ini yang datang setelah inna diganti nanti namanya dengan lam muzahlaqah. Lam muzahlaqah. Lam yang terpleset. Karena asalnya harusnya di depan, tapi karena ada inna jadi di belakang. Apa itu Pak Ustadz? Lam murjalaqah. Muzahlaqah. Sudah saya sampaikan di pekan sebelumnya, muzahlaqah. Lam muzahlaqah. Sehingga ketika umat ingin kekankan lagi kalimat di atas, inna Muhammadan mustahidun, kita tambahkan lagi dengan lam. Jadi seperti apa? Inna Muhammadan kemudian betul, tambahkan lam setelahnya di sini, berikan lamnya jangan panjang, dipendekkan. La mujtahidun. Nah, kalau dapatkan sudah ada inna, kemudian khobar innanya ditambahkan lam lagi, maka pastikan makna ini lebih kuat lagi dibandingkan dengan yang di atas ini. Kalau ada lamnya inna Muhammadan mustahidun, berarti artinya sesungguhnya Muhammad benar-benar rajin. Berarti makna yang ketiga ini lebih tegas dibandingkan dengan makna yang kedua. Nah, ini banyak sekali contohnya di dalam Al-Qur'anul Karim. Sebagaimana yang sebelumnya Ummahat sampaikan ya, ada di Ummahat yang menyampaikan di grup. Inna nafsa la'ammaratum bisu. Sesungguhnya jiwa itu selalu menyeru kepada keburukan. Benar-benar ada lam lagi. Tadi bagaimana yang ada di WA ya, bisa dilihat. Atau sebagaimana Allah berfirman dalam ayat yang lain, sebutkan innaka la'ala khuluqin alim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar berada di atas akhlak yang mulia. La'ala khuluqin alim. Itu bisa dilihat di Al-Qur'an ya, di surat Al-Qalam. Innaka, sesungguhnya engkau, nanti ada lamnya di sini. La'ala khuluqin alim. Benar-benar berada di atas yang mulia. Wal asri innal insana lafi khusrin. Ya, asalnya hanya al insan fi khusrin. Kemudian ditambahkan lam. Sebentar ya. Hapus di sini sekarang. Enggak apa-apa, dihapus dulu ya. Asalnya al-insanu fi khusrin. Habis ya. Al-insanu fi khusrin. Ini jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah, Ummahat? Jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah ya, karena diawali dengan isim. Al-insanu mubtada. Mana khabarnya? Fi khusrin. Khabar apa namanya? Sibul jumlah. Khabar sibul jumlah. Al-insanu fi khusrin. Seluruh manusia di dalam kerugian. Kalau kalimatnya begitu tidak menekankan. Kemudian Allah tekankan dengan inna. Jadi apa?
Innal insana. Apa lanjutannya? Lafi khusrin. Berarti dalam kalimat ini atau dalam ayat ini ada berapa penekanannya? 2. Ada 2. Innal insana lafi khusrin. Mana penekanan yang pertama? Inna. Bagus. Yang kedua? Lam ini. Berarti kalau diartikan sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian. Nah, lihat Umah di sini al-insana karena ada inna jadi mansub yang asalnya mubtada khobar, nanti insana jadi apa? Isim inna. Bagus kan? Dan khobar inna. Kemudian fil khusrin, fi khusrin nih yang asalnya khobar mubtada jadi apa fi khusrin? Jadi khobar inna. Nah, inilah ummahat yang dimaksud bahwasanya inna menasakh, merubah hukum. Maksudnya asalnya mubtada khobar berubah jadi isim inna khobar inna. Kemudian dia menasobkan asalnya insanu karena ada inna jadi insana. Bukan nama obat ya. Innal insana lafi khusrin. Nah, lihat di sini kalau khobarnya tetap tidak berubah ya. Lafi khusrin. Asalnya khobar mubtada jadi khobar inna. Makna ini ditambahkan lagi dengan taukid kedua, lamu taukid namanya. Lam muzahlaqah. Menjadikan makna ini memberikan makna penekanan yang lebih tegas. Sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian. Kira-kira masih bisa lagi gak diberikan penekanan? Bisa. Ini kan sudah ada 2 nih. 1, 2. Bagaimana caranya kalau kita ingin memberikan penekanan lagi? Iya. Betul, ditambahkan kata sumpah. Nah, kalau mau bersumpah nanti dengan satu kalimat kita wajib bersumpah dengan nama Allah. Wallahi, begitu ya. Tapi kalau Allah yang bersumpah maka bebas. Allah boleh bersumpah dengan seluruh nama makhluknya. Di antaranya Allah berfirman dengan masa. Jadi apa? Wal asri. Demi masa. Berarti kalau sudah ada sumpah, ada inna, ada lam taukidnya juga, berarti mana ini sangat tegas sekali. Begitu ya. Baik, lanjut lagi saya berikan contoh. Siapa lagi? Sama seperti surat Ad-Duha berarti Ustaz ya? Ad-Duha. Sama ya Ustaz. Wal-laili idza saja. Apa, Bu? Sama seperti surat Ad-Duha berarti ya Ustaz? Iya, pokoknya kalau waw ini menjadikan setelahnya kasrah, berarti waw ini namanya waw sumpah. Namanya waw sumpah. Walaili idza saja. Walaili, iya, ini jadi sumpah ya, demi malam. Tapi kan sama satu sumpah aja. Ada inanya gak salahnya? Nggak ada kan? Nggak ada Ustaz. Baik, berarti cuma satu taukid. Biasanya kan kembali contoh misal lain. Misal contoh. Lakal ajran ghairan mamnun. Lagi. Apa itu? Apa ini? Babul fasli Muglakun. Babul fasli muglakun. Babul fasli muglakun. Mana mubtadanya? Babul. Al-fasli Khobar. mudhof ilaih. Salah. Kalau belum bisa mengetahui khobar nggak bisa nanti masukin ini. Bukan itu mudhof ilaih. Mana khobarnya? Muglak. Muflakin. Muflakin apa itu fasli? Muglakun sebagai khobar. Babul fasli muglakun. Artinya pintu kelas itu tertutup. Ketika kita ingin memberikan makna taukid, sesungguhnya pintu kelas itu tertutup. Bagaimana caranya? Masukkan inna.
Sinyalnya nggak bagus. Sabar. Inna, kemudian mubtada'nya jadi bagaimana? Sabrun jami. Inna babal fasli, begitu ya? Nggak cukup, saya masukkan ke bawah. Pelakun bukannya naat. Terbuka. Muklakin. Inna. Ya, tapi muklakun. Ya, muklakun. Muklakun. Itu Kok kan, muklak ya? iya, naat bis. Itu kan Bukan, khobar. Karena Khobar dia, iya, khobar. Khobar. karena mubtadanya idhofah ya. Mubtada'nya itu Iya, Mati lagi ya Mahat ya? hilang ya. Ya, Ya hilang. Baca aja Ustaz, nggak apa-apa dibaca aja. Ya, babul fasli mughlaqun. Begini ya, babul muklakun. fasli Ya, mughlaqun. muklakun. Pintu kelas itu tertutup. Buka. Ya, tertutup. Mughlaqun sebagai khobar. Khobarnya tidak Khobar. dalam keadaan majrur. Kita tekankan dengan inna jadi apa? Inna Baba. babal fasli Fasli mughlaqun. muklakun. Inna babal fasli. Lihat di sini asalnya babu jadi baba. Kenapa? Karena ada inna. Asalnya mubtada, maka setelah ada inna kita ubah hukumnya jadi apa? Isim inna. Al-fasli tetap dalam keadaan mudhof ilaih. Mughlaqun sebagai khobar inna dalam keadaan Inna. sesungguhnya pintu kelas itu tertutup. Kalau seandainya umat ingin tambahkan lagi penekanan, maka ditambahkannya di mana? Inna babal fasli. La muklakun. Iya, tambahkan di khobarnya. Inna babal fasli la muglaqun. Begitu. Kalau mau ditambahkan taukid lagi, maka kita hanya boleh menambahkan dengan lafaz wallahi inna babal fasli la muglaqun. Demi Allah, sesungguhnya pintu kelas itu benar-benar tertutup. Nah, perhatikan ya ummahat ya. Jadi, saya sampaikan kepada umat, ketika ummahat ingin memberikan penekanan pada jumlah ismiyah, maka cara ummahat untuk menekankan kalimat tersebut ditambahkan huruf inna. Tapi jangan lupa ketika sudah menggunakan huruf inna, yang asalnya mubtada berubah nanti jadi isim inna, dan isim inna itu harus mansub. Dan jangan khobarnya berubah menjadi khobar inna tetap dalam keadaan marfu. Kalau ingin memberikan penekanan lagi, maka tambahkan di khobar inna dengan lamul taukid, namanya lam muzahlalaqah. Kalau berikan penekanan lagi, maka tambahkan yang terakhir dengan lafaz wallahi, yaitu dengan lafaz sumpah. Demi Allah, sesungguhnya pintu kelas itu benar-benar tertutup. Baik, inilah ummahat yang dimaksud dengan inna harfu taukidin wa naskhin wa nasbin yansibul isma wa yarfa'ul khabar. Baik, sampai sini silakan yang bertanyakan. Kalau tidak, saya akan berikan contoh yang lain. Min fadlik ya Ustaz, mau tanya. Silakan, Bu. Kan Ustaz pernah ngajarin mubtada itu bisa nakiroh. Asal di belakang saya berjumlah. Ya. Apakah ada kedudukan ini merubah mubtada yang di belakang saya berjumlah? Bisa, Ibu. Nanti saya berikan contoh yang lain. Baik, itu bisa. Contohnya aja. Boleh, nanti saya sampaikan contoh yang lain, Ibu. Contoh nanti mubtada di belakang. Ya, jazakallah. Silakan yang lain. Ustadz, kalau lam taukid itu boleh untuk fiil enggak? Terus dia merubah harokat enggak? Enggak merubah. Kalau harokatnya nggak dirubah ya Ustaz? Mohon untuk yang berbicara satu aja ya. Nanti ada pesan masuk. Kalau semuanya berbicara, nanti screen-nya hilang. Iya. Baik, coba mixer satu aja yang berbicara. Tafadhol. Oh, bisa nih kata Bu Lili, gambar Ustadz dipin. Nah, caranya biar apa? Tidak hilang-hilang nanti. Silakan pertanyaannya. Ustadz. Ya. Huruf lam taukid bisa untuk fa'il enggak? Terus dia itu bisa merubah harokat terakhir apa enggak? Bisa untuk fa'il. Fa'il berarti jumlah fi'il ya? Fi'il, Ustadz. Jumlah fi'il nggak bisa. Kan lam itu
lam ini hanya bisa inna dan lam ini pembahasan kita jumlah ismiyah. Kalau ingin memberikan penekanan pada jumlah fi'liyah, maka penggunaannya bukan inna, bukan lam. Nanti ada pembahasannya lagi insyaallah bismillah, penggunaannya menggunakan kata qad, begitu ya. Qad. Nggak bisa Muhammad kalau misalnya zahaba Muhammadun, zahabala Muhammad, nggak bisa. Kalau jumlah fi'liyah, maka pemberian penekanannya bukan dengan inna dan bukan dengan lam taukid. Nanti ada pembahasannya insyaallah, yaitu menggunakan kata qad. Qad zahaba Muhammadun ilal fasli. Sesungguhnya Muhammad benar-benar pergi ke kelas. Begitu Ibu. Jadi nggak bisa lam mubtada, lam ini lam taukid masuk kepada fa'il, nggak akan bisa. Karena nggak ada mungkin masuk lam taukid pada jumlah fi'liyah. Begitu Bu. Dia huruf lam taukid itu nggak merubah harokat terakhir ya Ustadz? Nggak merubah harokat terakhir. Ya kalau ina kan dia jadi mansub ya, kalau lam enggak ya? Enggak, kalau lam tidak merubah harokat, hanya memberikan penekanan saja. Ya Ustadz, jazakallahu khair. Iya, barakallahu fiik. Yang lainnya silakan. Ustadz, mau tanya Ustadz. Silakan. Yang kalimat babul fasli mughlaqun Ustadz sebelum ditambahkan inna itu kan mubtadanya babu. Betul. Kemudian al-faslinya mubtada satu, kemudian bukan mudhof faslinya mudhof ilaih Ibu. Mudhof ilaih. Oh, nah Ustaz. Mudhof Anak kira ilaih. mubtada Ustaz. Nah Ustaz. Iya, mudhof ilaih. Namanya MI saya sini. Mudhof ilaih. Nah Ustaz. Anak kira mubtada satu Ustaz. Bukan. Ini nah, mudhof. Ustaz, syukran Ustaz. Afwan. Nah. Ustaz mau tanya. Silakan. Mau tanya Ustaz. Ya, silakan. Ya, berarti inna, taukid inna dan lam pendek ini hanya bisa masuk ke dalam jumlah ismiyah saja. Iya, hanya jumlah ismiyah saja. Kemudian kalau waw sumpah ini, setelah waw sumpah ini isim setelahnya harus kasrah. Gimana Ibu? Apa? Kan waw sumpah itu. Oh, waw sumpah, betul. Waw sumpah setelahnya kan harus kasrah. juga, betul. Harus kasrah, Ustaz. Iya, harus kasrah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Oh ya Ustaz, udah ketemu. Waw ini Ustaz, waw sumpah ini kan katanya setelah waw sumpah itu kan isim setelahnya kasrah. Lagi gambarnya Tapi Ustaz. kalau Silakan Ibu. Setelah waw sumpah memang dalam keadaan majrur Ibu ya. Jadi yang membedakan antara waw atau dengan waw sumpah itu adalah setiap kita menggunakan waw sumpah, maka pastikan setelah waw itu dalam keadaan majrur. Wallahi, begitu ya. Demi Allah. Yang saya sampaikan kembali, kita hanya diperkenankan untuk bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Karena maksud dari sumpah ini adalah memberikan makna pengagungan. Kita hanya boleh mengagungkan Allah. Wallahi. Adapun Allah, maka dalam beberapa ayat Allah bebas boleh bersumpah dengan siapa saja dari para makhluknya. Karena Allah yang paling agung. Enggak, Allah boleh bersumpah dengan nama-nama makhluknya. Maka lihat dalam ayat-ayat yang Umat dapatkan ada waw sumpah. Semua setelah waw sumpah maka dalam keadaan majrur. Wal asri demi masa. Wal laili demi waktu malam. Wasyamsi demi matahari. Dan seterusnya. Berarti kalau Allah bersumpah dengan nama makhluknya, berarti makhluk yang Allah jadikan sebagai sumpah, maka pastikan berarti makhluk ini memiliki keagungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wal asri wasyamsi wal lail dan seterusnya. Kalau waduha kok enggak majrur ya Ustaz? Waduha. Waduha kan lihat ada itunya Bu. Ada alif bengkongnya. Namanya isim apa kalau ada waw bengkong? Iya. Ada alif bengkong namanya apa? Tidak memansubkan. Bukan. Salah. Siapa masih ingat? Nah, itu dia. Yang lupa.
Kalau Isim lupa ya maksur. balik lagi. Bukan Isim maksur. Isim Isim maksur. Apa itu isim maksur? Iya. Sur. Isim yang akhirnya Isim alif, di sebelumnya akhirnya alif bengkok. fathah. Fathah. Apa hukumnya kalau ada alif maksur? Ada yang masih ingat nggak? Ya, Dia tidak berubah, tidak Salah, bukan tidak berubah, salah. apa ya? Harokatnya tersembunyi. alifnya Tuh, tersembunyi. bagus sekali. Tersembunyi. Harokatnya tersembunyi di atas alif, Iya. nggak akan mungkin tampak. Asalnya wadduhai tersembunyi. gitu. Cuma karena akhirnya alif, maka nggak kelihatan. Seperti minal mustashfa. Kasrahnya nggak kelihatan. Bukan nggak berubah, ini berubah. Iya. Cuma dibilangnya kasrahnya Kasrahnya tidak muqaddarah alal alif lil udur. Kasrahnya tersembunyi di atas alif karena ada uzur. Alif itu nggak bisa menerima harokat. Harokat. Begitu Nah, ya. Ustaz. Nah, Yes. silakan yang lainnya. Sebelum saya berikan contoh yang lain, nanti kita akan masuk ke contoh latihan-latihan dari penulis. Baik, Berarti mungkin ada yang lam- bertanya Ustaz, seperti tanya Ustaz. silakan. Berarti lam taukidnya itu lam taukidnya itu masuknya di khobar ya Ustaz? Untuk inna masuknya di khobar, betul. Iya, untuk Untuk inna ini inna, masuknya di khobar. Masuknya di khobar. Maksudnya, Nah, makanya sampaikan mungkin yang bertanya, Ustadz boleh gak saya pakai lamu taukidnya aja tapi nggak pakai inna? Ada yang mau bertanya begitu nggak? oh, nggak Iya, kepikir. Coba kalau saya tanya sekarang Umat. Ada. Kalau ada Ada, inna, ada. ketika umat ingin memberikan taukid lagi dalam satu kalimat, dan ini banyak di Al-Quran ya, banyak sekali jumlahnya. Pastikan berarti kalau ada inna, ada lam lagi, maka pastikan berarti ini sangat memberikan makna penguat ya. Apalagi kalau ada sumpah lagi. Inna lam. Saya ulang lagi, pastikan ya umat, kalau dapatkan di ayat, nanti ada inna, ada lam. Dan memang lam taukid ini, kalau setelah inna wajib di khobar, nggak boleh di mubtada. Nggak boleh di mubtada. Berarti makna ini sangat memberikan ya penekanan ya. Dalam kalimat ini sangat memberikan makna penegasan dan penekanan. Baik, dan lam ini Ibu, kalau ada inna wajib ditaruh di khobar, nggak boleh taruh mubtada. Karena kan mubtadanya sudah berubah jadi isim inna. Baik, mungkin yang ditanyakan adalah, Ustadz boleh kalau gak? nggak ada inna, Mungkin saya yang tanya sama Umaha sekarang. Boleh gak saya memberikan penekanan hanya menggunakan lam taukid saja, tapi tidak menggunakan inna? Boleh. Boleh, Ustaz. Boleh, jawabannya betul sekali. Jawabannya boleh. Boleh. Contoh. Nah, kalau seandainya tidak Tapi ada dimasukkan inna, di mubtada. kalau tidak ada inna, maka lam taukid ditaruh di depan. Begitu Umaha. Jadi lam taukid itu kalau ada inna ditaruh di khobar. Tapi kalau lam taukid diletakkan tidak bersamaan dengan inna, maka lam taukid ini letaknya berada di mubtada. Di mubtada. Lam taukid tidak. Sebagai contohnya, misal tadi yang mudah saya berikan contoh Muhammadun mustahid. Muhammadun mustahidun. Muhammad rajin. Kalau saya berikan taukid dengan lam, maka lamnya bukan taruh di mustahid, tapi taruh di depan. Di mubtada. La Muhammadun mustahidun. Muhammadun benar-benar rajin. La Muhammadun mustahidun. Muhammad benar-benar rajin. Tetap sama Muhammadun sebagai mubtada, mustahidun sebagai khobar, tidak merubah harokat. La Muhammadun mustahidun. Muhammad benar-benar rajin. Artinya apa? Sesungguhnya Muhammad rajin. Ini lamnya memberikan makna taukid seperti inna. Kalau seandainya tidak bergabung dengan inna, maka lamnya taruh di depan. Ustadz, apakah setelah lam selalu nakiro? Ini enggak nakiro ya, ma'rifat. Ada gak contohnya di Al-Quran? Ada, banyak juga. Pakai lam saja tapi tidak menggunakan inna. Sebagai contoh misal dalam surat, Allah berfirman dalam surat Al-A'la. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Lihat nih, walal akhirah. Tulisannya gini kan? Walal akhiratu. Asalnya nggak ada lamnya. Begini, al-akhirah. Saya tulis dulu sebelum ada lamnya.
Al-akhiratu khairun, lebih baik artinya. Khairun laka. Apa khairun laka? Lebih baik bagi Kak, makan, Kak. bagi kamu. Al-akhiratu khairun laka minal ula. Tapi hati-hati Daripada loh nuangnya, takutnya tumpah semua. Suaranya. Diguntingnya dikit aja dulu dikit. Ibu matikan dulu itu mic-nya. Oh, maaf. Ntar tumpah semua. Baik, saya ulang lagi ya. Ini dulu Pak saya. Ya, Ustaz. Al-akhiratu khairun laka minal ula. Akhirat itu, negeri akhirat lebih baik daripada kehidupan yang pertama. Ula itu yang pertama. Apa itu ula? Daripada kehidupan di dunia. Mulai. Nah, di sini asalnya al-akhirah, tapi kemudian ditambahkan lam. Karena lam ini masuk di mubtada, maka mubtadanya wajib ma'rifat. Malah justru nggak boleh nakirah. Kenapa? Karena memang mubtada itu syaratnya harus ma'rifat. Makanya jadi seperti walal akhirah. Gitu kan? Lihat di Al-Qur'annya. Berarti walal akhirah di sini sudah ada tambahan lamut taukid, ada di depan di mubtadanya. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sesungguhnya akhirat itu lebih baik bagi engkau wahai Muhammad daripada kehidupan di dunia. Begitu ya. Jadi kalau ada yang bertanya, boleh tidak Ustaz saya menggunakan hanya lam taukidnya saja tanpa menggunakan inna? Boleh. Tapi kalau hanya menggunakan lam taukidnya tidak taruh di khobar, tapi justru taruhnya di mubtada. Lam taukid ini ditaruh di khobar kalau seandainya bersambung dengan inna untuk memberikan makna lebih tegas lagi, begitu ya. Jadi kalau ada inna, saya ulang lagi, lam taukidnya taruh di khobar, tapi kalau nggak ada inna, maka hukum asalnya lam taukidnya ditaruh di depan. Inilah yang dimaksud lam taukid yang datang setelah inna dinamakan sebagai lam muzahlaqah. Lam yang terpleset. Kenapa? Karena asalnya lam itu di depan. Tapi karena ada inna kepleset dia jadi di khobar. Begitu. Paham ya? Intinya saya ulang lagi. Ketika umat ingin memberikan lam taukid untuk memberikan makna sangat tegas setelah inna, maka lam taukid ditaruh di khobar. Tapi kalau seandainya umat ingin memberikan penekanan tanpa inna, hanya lam taukidnya saja, maka lam taukid ini diletakkan di mubtada. Begitu ya. Dan banyak contohnya di Al-Quran. Wala amatum mu'minatun khairun min amatin musyrikatin walau a'jabatkum. Dan Al-Quran surah Al-Baqarah berfirman, dan sungguhnya amatun mu'minah, budak perempuan yang mukmin, khairun min musyrikatin, lebih baik bagi engkau daripada perempuan yang musyrik, yang masih dalam keadaan musyrik. Walau a'jabatkum, kalau seandainya perempuan itu memberikan, walaupun perempuan itu sangat menakjubkan kamu, kata Allah. Wala amatun mu'minatun, sebutkan pakai lam. La amatun mu'minah. Karena ini nakirah tapi kan Ustaz, karena ada sifatnya kan setelahnya mu'minah. Dan budak wanita yang mukmin itu lebih baik. Hanya kalau masih ada yang mukmin itu lebih utama dibandingkan mencari dengan sesuatu yang musyrik, apalagi kafir ya, kafir atau musyrik. Begitu maksudnya. La amatun. Pakai apa? Lamut taukid. Dan jumlahnya banyak kali dalam ayat-ayat Al-Quran dan Ummahat bisa tadaburi ayat-ayatnya. Baik, inilah dimaksud dengan lamut taukid yang datang tanpa ada harfun inna. Baik, silakan ada yang bertanya. Kalau tidak, kita akan masuk ke contoh-contoh yang Tanya Ustaz. Silakan. Kalau tadi dari al-akhirah itu kan itu sebagai mubtada di depannya. Nah, kemudian kalau kita masukkan lam taukid tadi, alifnya berarti hilang, Ustaz. Kan jadi langsung hilang. Jadi walal gitu ya. Iya, kan nggak mungkin. Tadi kan al-akhirah. Jadi kita masukkan lam taukid berarti alifnya dihilangkan. Hilang kan Ibu? Sama seperti Ibu belajar hadal qalamu lil ustazi. Ya. Kan sama. Ya, lil ustaz jadi bagaimana tulisannya? Kalau ada li kan hilang kan? Alif lamnya? Ya, li. Ya, betul. Dengan al-ustaz. Memang itu kaidahnya. Dalam kaidah penulisan. Kalau dimasukkan huruf sebelumnya, maka alifnya dibuang kalau ditulis. Jadi lil ustadi digabung kan? Ya kalau digabung. Iya. Memang begitu kaidahnya. Al akhiratu. Lamnya hilang.
Apa alifnya hilang. Karena kalau bertemu dengan lam, alifnya wajib dibuang. Begitu Ibu. Iya, Ustaz. Itu kaidah penulisannya. Baik, cukup ya. Saya kira bisa dipahami. Inilah yang dimaksud dengan harfu innah, yaitu harfu taukid wa naskhin. Ingat nih, taukid memberikan penekanan. Naskhin merubah hukum mubtada khobar jadi inna, isim inna dan khobar inna. Nasbin maksudnya inna pasti menasabkan. Menasabkan apa? Menasabkan isim dan merofakkan khobar. Ini dimaksud dengan inna. Setelah umat paham ini, maka kita akan membahas contoh kalimat yang dimasuki oleh inna. Hapus ya. Ya, hilang lagi. Contoh kalimat yang dimasuki inna. Mudah-mudahan direkam ya Ustaz. Baik, memahami mata Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita akan membahas sebab-sebab contoh-contoh kalimat yang dimasuki oleh harfun inna. Inna. Baik, ingat kembali bahwasanya inna ini hanya memasuki jumlah ismiyah. Hanya memasuki jumlah ismiyah. Kalau jumlah fi'liyah tidak mungkin dimasuki oleh inna. Baik, umahat, inna yang masuk pada jumlah ismiyah yang pertama bisa jadi mubtada'nya dalam keadaan bertanwin. Contoh sebagai nama orang ya, saya tulis tadi Muhammadun mustahidun. Muhammad rajin. Muhammadun mustahid. Muhammad rajin. Muhammad mubtada, mustahidun khobar. Ketika saya masukkan inna, maka lihat perubahan Muhammadnya menjadi inna Muhammadan. Jangan lupa, ketika dalam keadaan fathah, fathahnya fathah tanwin karena nggak ada alif lamnya. Dan jangan lupa umat berikan alif setelahnya. Inna Muhammadan mustahidun. Begitu. Mustahidun. Nanti umat bilang Muhammadan sebagai isim inna, mustahidun sebagai khobar inna. Ini yang pertama. Yang kedua, mubtada yang ada alif lamnya. Misal, al-mudarrisu ghaibun al-yaum. Guru itu tidak hadir hari ini. Saya buat ghaibunnya aja deh. Guru itu nggak hadir. Masa sih nggak hadir? Tadi saya lihat kok di jalan misalnya. Nggak percaya. Kita berikan taukid. Berarti kita tambahkan inna. Al-mudarrisu ghaib. Mudarris mubtada. Ghaibun khobar. Ketika kita masukkan inna, maka lihat perubahannya. Innal mudarrisa. Fathahnya tidak bertanwin. Karena khobar innanya ada alif lamnya. Pastikan ini ya, biar umat ingat. Innal mudarrisa asalnya mubtada jadi khobar. Jadi isim inna. Inna. Ghaibun sebagai Khobar inna. Jadi khobar inna. Innal mudarrisa ghaibun. Nah, terkadang ini kembali lagi ke hukum apa? Asalnya dari mubtada itu boleh nama orang, boleh alif lam, begitu ya. Dan bisa juga berupa mudhof ilaih, sebagaimana tadi yang saya berikan contoh. Misal babul fasli, tadi ini babul fasli mughlaqun. Berarti lihat mubtadanya bab ini sebagai mudhof.
makanya tidak bertanwin. Al-fasli sebagai mudhof ilai, mughlaqun sebagai khobar. Ketika dimasuki inna, maka jadilah inna baba, babanya sebagai isim inna, al-fasli sebagai mudhof ilai, mughlaqun sebagai khobar inna. Paham ini ya? Adapun yang keempat, yang menjadi pembahasan pertama kita di latihan yang akan disediakan oleh penulis, yaitu adalah mubtada dalam bentuk domir. Nah, perhatikan ya, contoh huwa misalnya huwa zaki, dia cerdas, dia pintar, cerdas, zakiyun. Lihat, huwa zakiyun, huwa mubtada dalam bentuk domir. Ini sebetulnya secara tidak langsung saya memerojah lagi kalau membahas semua tentang mubtada khobar nih. Karena memang inna itu berkaitan dengan mubtada khobar. Kalau lupa mubtada khobar, yang akan bisa menggunakan inna. Huwa zakiyun, dia rajin. Huwa mubtada, zakiyun khobar. Ketika dimasuki inna, pastikan ini. Kalau seandainya mubtadanya berupa domir, ketika dimasuki inna, maka perubahannya bukan umat bilang inna huwa muzakiyun. Salah. Nah, ini dia. Khusus untuk domir, maka huwa ini wajib bersambung dengan inna. Tidak umat bilang inna huwa zakiyun. Karena inna ini huruf, berarti tugasnya domir yang datang setelah huruf itu wajib disambung. Sebagaimana umat belajar dulu ya, min dengan huwa, min dengan huwa. Min dengan huwa jadi apa? Minhu kan, bukan min huwa. Begitu ya. Min dengan anta jadi apa? Minka. Betul. Bukan min anta, maka demikian pula. Minka. Ya, namanya minka, bukan min anta. Maka demikian pula umat, ketika umat ingin sambungkan inna dengan domir, maka umat nggak boleh bilang inna huwa, tapi wajib disambungkan jadi apa? Innahu zakiyun. Pertanyaan saya sekarang. Ya. Pertanyaan saya buat umat. Kenapa huwanya? Ini innahu, hu-nya nanti jadi isim inna. Zakiyun khobar inna. Pertanyaan saya, kok hu-nya nggak berubah jadi fathah? Tapi tetap itu mabni. Sebagaimana telah kita pelajari ya bersama, bahwasannya hu domir itu innaka, innahu, innaki dan seterusnya, dia adalah maksud dari domir, dan domir itu hukumnya mabni tetap tidak berubah. Jadi inna ini kelihatan perubahan mansubnya kalau selain domir. Dan lihat, terkadang isim innanya fathah tanwin kalau seandainya isim innanya nggak ada alif lam. Dan terkadang isim innanya hanya fathah saja tapi tidak bertanwin kalau isim innanya ada alif lamnya. Mudhof. Dan innanya, isim innanya tidak bertanwin hanya fathah saja kalau seandainya dia sebagai mudhof. Paham ini ya? Nah, inilah kemungkinan yang terjadi pada jumlah ismiyah ketika dimasuki huruf inna. Yang pertama, saya ulang. Isim inna dalam keadaan mansub bertanwin kalau nggak ada alif lamnya. Yang kedua, isim inna fathahnya tidak bertanwin karena ada alif lamnya. Yang ketiga, innanya, isim innanya fathah tidak bertanwin kalau sebagai mudhof isim innanya. Yang keempat, inna, isim inna dalam keadaan mabni tidak kelihatan perubahannya kalau seandainya isim inna berupa domir. Nah, inilah ummahat yang mungkin terjadi pada isim-isim inna. Baik. Tanwin berarti harus ditambah alif ya? Betul, kalau tanwin diberikan alif. Nah, ini pelajaran 18 dulu tuh yang masuk kam qalaman indak, kam kitaban indak. Maka saya bilang memang jadi satu itu sebagai fondasi utama ya, karena kita belajar untuk jilid kedua. Maka jangan lupa kalau sudah fathah tanwin pakai alif. Kalau enggak pakai alif salah. Maka saya berikan ini biar umat ingat kembali tentang pelajaran sebelumnya. Inilah kemungkinan yang terjadi pada jumlah ismiyah ketika dimasuki inna.
Silakan pahami dulu sampai sini. Kalau bisa dipahami, saya akan lanjutkan contoh berikutnya. Fahimna. Kalau contoh nama perempuan dong, Ustadz. Gimana, Bu? Contohnya Fatimata. perempuan. Contoh dari Al-Quran. Contoh dari Al-Quran. Al-Quran. Contoh dari Al-Quran, innallaha. Ghafurur Rahim. Nah, itu tahu. Nama perempuan Ustadz. Hah? Contoh dari nama perempuan pakai tak marbutoh gitu jadinya gimana? Kalau tak marbutoh berarti tidak apa? Kan nama perempuan tidak bertanwin. Berarti apa? Mata. Fatimata. Iya, Fatimata. Inna Fatimata. Nanti Fatimata maka tidak bertanwin. Nah, itu tinggal contoh-contohnya aja ya. Nanti Fatimata nanti berarti tidak bertanwin. Kan nama perempuan nggak bertanwin. Kembali ke hukum asal aja. Bahwasanya Umar tahu bahwasanya isim itu bertanwin kalau nggak ada alif lamnya dan bukan termasuk dari domir dan sebagainya. Kalah ya? Alas. Selanjutnya saya membuat kalimat dari pertanyaannya Bu Linda. Dan ingat kembali ya, ini mubtadanya seperti ini. Kalau khobar, itu bisa khobar. Ini khobarnya semua saya berikan khobar mufrad. Nanti ada khobar syibul jumlah. Misalnya Muhammadun fil fasli. Berarti kalau masuk inna Muhammadan fil fasli. Bisa juga nanti khobarnya khobar jumlah fi'liyah. Contohnya Muhammadun zahaba ilal fasli. Berarti masukkan inna menjadi inna Muhammadan zahaba ilal fasli. Nanti zahaba sebagai khobar jumlah fi'liyah. Bisa juga misalnya khobarnya jumlah ismiyah. Muhammadun abuhu mudarrisun. Maka nanti jadinya inna Muhammadan abuhu mudarrisun. Begitu. Intinya nanti yang hanya berubah jadi fathah itu di mubtadanya aja. Jadi isim inna. Adapun khobarnya bisa khobar mufrad, khobar syibul jumlah, khobar jumlah ismiyah, khobar jumlah fi'liyah, dan lain sebagainya. Saya nggak berikan contoh itu ya. Karena insya Allah nanti langsung aja di latihan yang akan disediakan oleh penulis. Karena panjang nanti. Itu kan sudah pernah dibahas tatkala saya sampaikan mubtada khobar. Ustadz bertanya. Silakan, Bu. Jika tidak pakai inna, pakainya la, tapi untuk domir. Apa, Bu? Bagaimana ya Ustadz? Gimana? Jika tidak pakai inna, jika tidak menggunakan inna, tapi menggunakan la, hanya la saja, tapi bersambung dengan domir, Ustadz. Enggak bisa. Jarang nggak ada. Oh, nggak bisa ya Ustadz? Iya. Ya. Nggak bisa, Bu. Kalau pakai lahu nggak bisa. Nanti jadinya rancu dengan Kepemilikan ya. Iya. Nggak bisa, Bu. Nah, Ustadz. Ya, dia hanya bisa pakai inna berarti. Begitu ya, Bu. Masya Allah. Nggak bisa, karena nanti akan jadi kerancuan. Dan nggak pernah saya dapatkan ada kalimat seperti itu, begitu. Ya. Nah, Ustadz. Ya, barakallahu fiik, bagus. Masih lanjutkan? Baik, Umaha. Coba, sekarang saya beri soal buat Umaha. Ini dia. Fil fasli. Di dalam kelas itu, fil fasli, talibun mustahidun. Di dalam kelas itu ada seorang pelajar yang rajin. Fil fasli talibun mustahidun. Di dalam kelas itu ada seorang pelajar yang rajin. Saya tanya sama Umaha nih. Fil fasli talibun mustahidun. Dalam kalimat ini mana mubtadanya? Talibun. Bagus. Barakallahu fiik. Talibun. Kok mubtadanya nakirah? Kan nggak boleh kalau Karena tadi kan belakang. bagus. Tidak di depan. Ini yang saya harus ingat ini. Mubtada boleh di belakang karena dia diawali dengan khobar syibul jumlah. Berarti khobarnya mana? Fil fasli. Fil fasli. Bagus sekali. Nah, Mustahidun sebagai apa? Nah, Sifat mengikuti talib. Fil fasli talibun mustahidun. Baik. Siapa yang bisa menjadikan
Kalimat ini menjadi kalimat yang diberikan penekanan dengan inna. Sesungguhnya di dalam kelas itu ada pelajar yang Fil rajin. fasli inna Toliban. Inna fis fasli Toliban. toliban mujtahidan. Masya Ya. Allah, barakallahu fiik. Bagus itu dia. Inna fil fasli, lihat jadi seperti ini Umahat. Toliban. Inna fil fasli, lihat karena ini khobar nggak berubah. Kan makanya saya bilang, sebelum masukkan inna, umat harus tahu dulu mana ya mubtadanya, gitu. Karena nanti mubtada inilah yang akan menjadi isim inna. Sehingga nanti yang berubah jadi mansub adalah tolibannya. Inna fil fasli toliban, lihat jadi toliban. Ustaz bukannya isim inna itu di depan, ya nggak mesti di depan. Bisa jadi di belakang kalau memang tandanya seperti ini, Bu. Ya, pahami ini ya. Jadi inna fil fasli toliban mustahidan. Bagus sekali, mustahidan. Karena naat ngikutin harokat sebelumnya. Nah, inilah pertanyaan dari Bu Linda tadi ya. Ustaz, boleh gak isim inna taruh belakang? Boleh, Bu. Kok jadi mubtada sih salahnya? Isim inna. Boleh saja. Mudah-mudahan Ustaz ya, mudah-mudahan ada contoh di Al-Qur'an, mudah-mudahan. Kenapa, Bu? Mudah-mudahan besok-besok ada contoh yang ini di Al-Qur'an karena ada. tengah. Ada banyak, Bu, banyak. Innalil muttaqina mafazah. Kan yang di tengah. Nah, itu dia, bagus sekali. Dalam surat An-Naba tuh contohnya ada di Umahat. Innalil muttaqina mafazan hadaiqa wa a'naba. Lihat contohnya. Inna, sesungguhnya, ini Allah berikan penekanan nih, biar kita yakin apa yang akan kita dapatkan di surga nanti. Innalil muttaqina, muttaqin. Sesungguhnya lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa. Ini muttaqin pakai ya karena ada li-nya ya, asal muttaqun. Innalil muttaqina, ini khobar apa namanya? Sibul jumlah karena ada li-nya. Li-nya. Ya. Innalil muttaqina berarti khobar, setelahnya berarti mafazan, lihat. Sungguhnya bagi orang-orang bertakwa itu akan mendapatkan kemenangan. Kenapa mafazannya mansub? Karena isim inna. Karena isim. Kok isim innanya di belakang, nggak di depan? Apa jawabannya? Karena khobarnya sibul jumlah, isim innanya boleh nakirah dan taruh belakang. Innalil muttaqina mafazan. Sesungguhnya bagi orang-orang bertakwa itu akan mendapatkan kemenangan. Itu kemenangan, kebahagiaan di surga. Apa itu? Hadaiqa wa a'naba. Di antara kemenangan mereka dapatkan adalah hadaiqa. Makanya hadaiqa dalam keadaan mansub karena masih mengikuti kemenangannya. Mereka mendapatkan hadaik. Apa itu hadaiqa? Jama dari hadiqah. Kebun-kebun. Wa a'naban. Apa itu a'nab? Wow, karena wow ngikutin sebelumnya. Dan anggur dan seterusnya. Hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba asroba dan seterusnya. Dan bidadari yang sebaya dan seterusnya. Wa'iba itu adalah bidadari dan seterusnya. Ini contohnya Ibu dari Al-Quran ada. Ini muttaqina mafazan. Kenapa, Bu? Ya, mau dihapus Ustaz, saya mau tanya padahal dihapus. Banyak, Bu, cari lagi di Al-Quran. Nanti saya habis waktunya. Ya. Inna. Apa lagi? Inna. Ya Ustaz. Fazan. Apa, Bu? Fazun. Terima kasih. Sama-sama Ibu. Jazakumullah khairan. Berarti tadi mafazan itu asalnya mafazun ya Ustaz ya? Asalnya mafazun. Ya. Karena ada inna. Kalau inna jadi mansub. Contoh surat An-Naziat. Inna fi dzalika la'ibaratan liman yakhsha. Siapa yang tahu nih? Coba nih. Ini tentang yang hal ataka hadisu Musa ya. Idnada rabbuhu bil wadil muqaddasi tua yang terusnya tentang Firaun. Yang tentang kejadian antara Musa dan Firaun. Setelah itu Allah menyebutkan inna fi dzalika la'ibaratan
la'ibratan liman yakhsha. Tadanya di belakang. Nih coba, inna fi zalika la'ibratan. Asal kalimat ini fi zalika ibratun. Ibrah itu pelajaran. Bukan pakai hamzah ya. Kalau pakai hamzah ibratun artinya jarum. Bedanya nih. Makanya kalau salah makhraj kacau artinya. Ibrah kalau pakai hamzah jarum artinya. Oh, Ibrah. Kalau pakai ain pelajaran. Di dalam yang demikian itu kata Allah ini khobarnya nih, khobar sibul jumlah. Ibratun sebagai mubtada. Sesungguhnya di dalam demikian itu ada di dalam kisah Musa dan Fir'aun itu ada ibratun. Apa ada? Pelajaran. Lima yakhsha bagi siapa saja. Bagi siapa yang takut. Yakhsha itu ini amat belum belajar nanti ada ini kembali. Yakhsha bagi siapa saja yang pada Allah ya. memiliki rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Allah tekankan dengan inna. Inna fi dzalika la'ibratan. Berapa huruf taukidnya? Dua. Yang pertama inna, yang kedua Inna. lam. Nah, lihat sama. Nah, Ustaz ini lamnya kok nggak di khobar? Nah, sekaligus nih sampaikan. Nah, karena mubtadanya di belakang, makanya nanti lamnya ditaruh belakang di sini. Inna fi dzalika la'ibratan. Allah bilang fi dzalika sebagai khobar sibul jumlah, ibratan sebagai isim inna. Ini khobar inna, isim inna. Makanya ibratannya kenapa mansub? Karena ada inna. Inna fi dzalika la'ibratan. Sesungguhnya di dalam kisah tersebut benar-benar terdapat pelajaran liman yakhsha bagi siapa saja yang memiliki rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Itu tetap disebut lam yang terpeleset ya Ustaz? Kalau nyambungnya sama isim. Kenapa, Bu? Jauh itu tetap disebut sebagai lam yang terpeleset nggak Ustaz? Kalau iya, terpeleset kan kalau di belakang tetap sama. Nanti kalau taruh depan jadi ke depan dong. Innala fi dzalika. Oh iya. Kan di belakang tetap kan? Cuma karena mubtadanya di belakang ya jadi tetap aja di belakang lamnya. Justru kalau di depan malah nggak terpleset, kan di depan. Paham nggak? Iya. Banyak kalau di belakang jatuhnya Inna fi dzalika la'ibratan liman. Dan contoh lain banyak ya dalam Al-Qur'an, banyak sekali contohnya di dalam Al-Qur'anul Karim. pelan-pelan Ustaz, pelan-pelan. Inna itu sama la ibrahnya itu mubtada la ibratan. La ibrotannya mubtada. Isim inna. Kan udah ada inna, Ibu. Kalau sudah ada inna berarti jadi namanya apa? Isim inna. Isim inna. Jadi jauh kali ya, kalimat jauh kali deh inna sama la ibrotan nggak gandeng ya Ustaz. Bisa gitu ya. Apa, Bu? Apa? Jauh kalau kita bikin kalimat susah juga nulisnya inna sama la ibrotan jauh dia tempatnya. Maksudnya gimana? Inna la ibrotan. Kan memang kayak gitu. Tidak. Kan karena khobarnya sibul jumlah. Makanya mubtadanya di belakang. Iya. Oh gitu ya. Nah, makanya saya bilang tadi, kalau ingin mengetahui mubtada khobar dari isim inna, buang dulu innanya. Jadi asalnya fi zalika ibratun. Fi zalika itu khobar, ibratun mubtada. Kalau cuma begini mah nggak berikan penekanan. Di dalam kisah itu, kisah Musa dan Firaun ada pelajaran bagi orang yang takut. Ya biasa aja. Allah berikan penekanan sesungguhnya agar kita betul-betul perhatian tentang kisah yang Allah cerangkan tentang Musa dan Firaun. Sesungguhnya di dalam kisah itu benar-benar terdapat pelajaran bagi siapa saja yang memiliki rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala. Lihat di sini. Ini hanya keterangan ini. Siapa sih yang dapat pelajaran? Ini lima yakhsha. Ini keterangan orang yang mendapatkan pelajaran. Maka di sini hanya khobar, ini khobar sibul jumlah, la ibratan sebagai isim inna dan ditambahkan taukid dengan lam taukid. Lamnya taruh belakang tetap namanya lam muzahlaqah. Begitu Ibu. La ibrat. Iya. Ustaz, tanya Ustaz. Silakan. Ustaz, tanya. Berarti Ustaz, kaidahnya seperti ini. Jadi kalau kita mau masukkan inna itu, kita harus cari dulu mana yang mubtada dan mana yang khabarnya. Iya, benar.
Nah, terus kemudian kalau di dalam satu kalimat itu kabarnya ada dua, bagaimana Ustadz? Ya biasanya kan mubtada ada tuh mubtada dua, kabar dua gitu. Itu bagaimana Ustadz? Kenapa Bu? Kan ada dalam satu kalimat kemarin ini kita membahas. Coba berikan contoh. Aduh, catatannya mana ya? Yang itu kalau ada mubtada pertama. Saya berikan contoh kan, nih. Iya itu Ustadz. Baik. Karena itu nanti kabarnya ada dua, mubtadanya juga ada dua. Ghafurur Rahim. Allah. Surat apa itu Ustaz? Ghafurun Rahim. Apa? Sungguhnya Allah. Innallaha ghafurur rahim. Bentar dulu. Allah mubtada. Ghafurun. Kabar 1. Rahim. Kabar 1. Kabar 2. 2 kan? Ya kan Bu? Iya. Ya. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. 2 khabarnya. Dimasukkan inna, ada di Al-Quran, lihat nanti. Innallaha. Sesungguhnya Allah. Innallaha ghafurun rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tetap khabarnya 2. Kalau ada la-nya, innallaha laghafurur rahim. Begitu Bu. Kalau yang mubtadanya 2 itu Ustaz pernah itu kita dalam kalimat yang mana ya contohnya? Mubtada 2. Mubtada 1. Ini mubtada 1. Mubtada 1 mubtada. Kali. Yang bertingkat itu ya Bu Ratna. Yang bertingkat itu iya pernah. Yang mubtada mubtada 1 khabar jumlah ismiyah Ustaz. Khabar jumlah ismiyah. Khabar jumlah ismiyah. Iya. Itu bagaimana Ustaz? Allahu huwa ghafurun rahim. Yang ini biar gampang ya. Allah dia adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kita bilang Allah sebagai mubtada 1. Huwa mubtada 2, ghafurun khabar 2. Nah ini rahim khabar 3 untuk huwa, ghafurun 2. Di sini lihat, huwa ghafurun rahim, huwa ghafurun dia adalah khabar 1 untuk kata Allah. Ketika dimasuki inna, maka lihat di Al-Quran ada innallaha lahuwa. Innallaha lahuwa ghafurur rahim. Lahuwa. Bentar Ustaz. Begini. Bentar Ustaz. Ya. Terus gambarnya. Nggak kelihatan. Mudah-mudahan direkam ya Ustaz. Ya. Mudah-mudahan direkam. Aduh nggak kelihatan. Innallaha lahuwa ghafurur rahim. Begitu jadinya. Innallaha lahuwa ghafurur rahim. Hakala. Kurang naik Ustaz. Enggak apa? Tulisnya di bawah layar. Kurang naik. Ya, nggak kelihatan. Gambarnya udah hilang. Lahuwa. Innallaha lahuwa ghafurur rahim. Sungguhnya Allah benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dia benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pengampun. Ya, Maha Pengampun, betul Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Iya, itu contohnya ya, banyak lagi contoh yang lainnya. Lahuwa ghafurur rahim. Terus Ustaz. Lahuwa ghafurur rahim. Ya. Gak ada gambarnya dari tadi hilang. Iya, nggak kelihatan. Seperti ini ya, jadinya ya. Innallaha lahuwa ghafurur rahim.
Baik, memahami Allah Subhanahu wa taala itulah contoh-contohnya ya dari penggunaan kata inna yang ada dalam Innallah sebuah. itu alifnya juga hilang ya Ustaz ya. Innallaha alifnya hilang. Innallaha alifnya hilang. Kok alifnya hilang? Innallaha enggak hilang. Kata Allah enggak hilang. Enggak hilang ya Ustaz? Oh iya betul. Kan tidak bersambung kata innanya. Berarti enggak hilang, Ibu. Innallaha ya benar. Tidak hilang. Banyak di Al-Quran bisa dilihat ya. Nanti lihat nonton lagi ya Al-Quran. Makanya saya bilang ibu yang tadabburi Al-Quran. Nanti kalau ibu nggak tahu tanya ke saya begitu ya. Nontonnya. Contoh satu lagi yang lain. Inna alaina summa inna alaina hisabahum. Inna alaina hisabahum. Inna alaina hisabahum. Mana isi innanya? Inna ini hurufnya, alaina sebagai khobar. Hisabahum. Iya, makanya hisabnya lihat. Hisabahum, asalnya hisabuhum, hisam itu sesungguhnya atas kamilah nanti penghisapan mereka pada hari kiamat. Hisabahum, lihat hisabnya dalam keadaan mansub karena dia sebagai khobar, sebagai isim inna yang ditaruh belakang. Isim inna. Inna alaina hisabahum. Inna ilaina iyabahum. Summa inna alaina hisabahum. Makanya suka ada yang salah bacanya. Dipanjangin innanya. Inna alaina salah. Yang betul innanya pendek karena isim innanya ada pada kata hisabahum. Inna alaina hisabahum. Sesungguhnya atas kamilah nanti penghisapan mereka. Sesungguhnya kabar alaina kabar hisabah ini khobar. Baik, begitu ya Ummahat ya, yang Allah Subhanahu wa taala. Ini karena banyak memberikan contoh jadi sudah habis duluan waktunya. Baik, insyaallah taala latihan-latihannya kalau begitu akan kita bahas. Hisabahum berarti mubtada ya Ustaz ya? Hisabah. Mubtadanya hisabah. Isim inna. Kan asalnya begini Ibu. Kita alaina hisabahum sebelum ina berarti kan hisabah yang ini hisabu. Ibu perhatikan dulu coba pelan. Lihat coba perhatikan. Kan hisab. Coba lihat dulu perhatikan. Asalnya kan alaina. Hisabuhum. Ya. Jadi hisabu yang mubtada. Iya, mubtada. Makanya nanti kan yang jadi isim inna itu kan mubtada. Makanya jadi fathah di sini. Hisabahum. Kenapa? Karena sebagai isim inna. Kok isim innanya di belakang sabnya? Karena khabarnya khabar syibul jumlah. Begitu Ibu. Ya Ustaz. Baik, kalau begitu cukup saja sampai sini dulu pembahasan kita karena waktunya sudah habis ya. Insyaallah taala akan dibahas latihan-latihannya di pertemuan berikutnya. Barakallahu fikum jami'an. Demikian dari saya, semoga bisa bermanfaat. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari anak pribadi. Wa aqulu lakunna jazakumullahu khairan katsiran ala husni istima'ikunna wa ihtimamikunna. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khair Ustaz.